Jadi ada 4 jauhar, 4 permata yang bisa hilang dengan 4 perkara yang tercela. Apa tadi? Godop pertama, marah itu bisa menghilangkan akal. Yang kedua, hasud bisa menghilangkan agama. Terus tamak, yang ketiga tamak bisa menghilangkan malu, rasa malu. Yang terakhir, ghibah bisa menghilangkan amal soleh. Ini ya, jangan sampai jauhar kita, keistimewaan yang ada dalam diri kita hancur oleh 4 perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Kiram Muhtaram, saya hormati para kaim beserta jajarannya, para satid-satid, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Fatul Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atbat tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu asyarah. Maqalah yang ke-18 ini akan menceritakan tentang perbuatan yang dapat menghanguskan keistimewaan manusia. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dapat menghanguskan, menghilangkan, menghancurkan keistimewaan kita selaku manusia. Qala alaihi salam, baginda Nabi pernah bersabda, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya. Arba'atu jawahira, ada 4 keistimewaan atau permata
Fi jismi bani Adam, dalam diri anak Adam. Yuziluha arba'atu asya'a, itu akan hilang, itu akan hancur, akan hangus, arba'atu asya'a, oleh 4 perkara. Jadi ada 4 permata keistimewaan manusia yang akan hilang dengan 4 perkara yang termasuk min sifatil madmumah, yang menghancurkannya adalah sifat-sifat yang tercela. Yang pertama, amal jawahiru fal aqu. Adapun permata atau keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, fal aqlu, yang pertama adalah akal. Kita diistimewakan, kita dibedakan dengan makhluk Allah yang lain karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan beda dengan hewan, kita beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ternyata kita diberikan Allah akal. Apa akal itu? Wa huwa jauharun ruhaniyun khalaqahu Allah ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Jadi akal itu satu jauhar, satu permata, satu keistimewaan ruhani bangsa ruh. Akal itu ya, permata yang bangsa ruh yang Allah ciptakan, muta'alliqan bi badanil insan, yang ditetapkan, yang ditempelkan bibadanil insan, dengan badan manusia, dengan tubuh manusia. Dan ini menjadi satu keistimewaan kita selaku manusia. Makanya dalam ilmu mantik dikatakan mahwal insan, al insan hayawanun natik. Kalau jenis koribnya kita dengan sapi itu sama, masih hayawan, jenis korib. Kenapa? Karena hewan, sapi Allah kasih hawa nafsu, dan juga kita sama dikasih nafsu. Cuma yang membedakannya adalah natik, disebutnya fasul qarib, pembeda. Pembeda kita dengan hewan itu adalah nanti kita punya akal untuk berpikir. Ya, kalau sapi nggak ada. Coba bayangin Pak, kalau sapi gitunya ada akalnya. Ketika mau disembelih, wah, demo langsung gitu. Itu bisa hancur, kita kejar-kejar sapi. Gitu ya. Kenapa? Karena sapi mah cuma ada nafsunya. Makanya kalau manusia hilang akalnya, maka tidak akan lebih beda, lebih jauh daripada sapi. Sama nanti gitu. Sama apanya? Hewannya. Dia bahkan peribahasa mengatakan kalau manusia sudah hilang akalnya, maka lebih jahat daripada hewan. Tetapi ketika manusia sudah baik, maka akan lebih istimewa, lebih baik daripada malaikat. Itulah kita manusia. Karena apa? Karena di dalam diri kita Allah simpan satu hawa nafsu dan juga akal sekaligus. Itu ya. Waddinu, yang kedua adalah agama. Jawahir, permata keistimewaan manusia yang lain, yang kedua adalah din, agama. Apa din itu? Wa huwa ma yad'u ashabal uqul ila qabuli ma huwa minar rasul. Agama itu adalah aturan-aturan Allah yang menghimbau, mengajak ashabul uqul, orang-orang yang memiliki akal, yang sempurna, ila qabuli ma huwa minar rasul, untuk menerima segala sesuatu apa saja yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Dan agama ini ternyata menjadi permata, menjadi keistimewaan manusia. Kita istimewa itu dilihat dari apa? Agamanya. Karena kita memiliki
agama. Orang itu bisa jatuh itu karena tidak memiliki agama. Tuh. Selanjutnya wal haya'u jawahir, selanjutnya permata keistimewaan yang ada dalam diri kita adalah al haya'u, rasa malu. Nih. Rasa malu merupakan permata keistimewaan yang Allah berikan dalam diri kita. Maka seseorang itu bisa istimewa kalau bisa menjaga rasa malu. Tetapi seorang bisa hilang keistimewaannya kalau sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Betul gak? Si orang itu nggak punya malu kan gitu, hilang gitu ya, hilang keistimewaannya, hilang. Wal amalu shalih, selanjutnya yang keempat jawahir yang ada dalam diri manusia adalah amalus shalih, amal shalih, al khalis. Amal-amal soleh itu amal-amal yang murni, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menjadi permata, perhiasan keistimewaan manusia karena kita memiliki amal soleh. Fal ghadabu yuzilul aqla. Fal ghadabu, maka marah, benci, ghadab, yuzilul aql, bisa menghilangkan akal. Nah ini diantara 4 perkara yang bisa menghilangkan, menghanguskan, menghancurkan permata dalam diri manusia. Yang pertama marah. Yang pertama marah. Marah bisa menghilangkan akal. Marah bisa menghilangkan akal. Ketika orang marah sudah hilang akalnya. Sudah hilang akalnya. Makanya ketika kita marah, harus cepat-cepat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam aturan yang lain, cepat-cepat kita berwudu. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, ketika kita berdiri marah, dalam keadaan berdiri, maka cepat-cepatlah kita duduk marah, terlentang tidur. Itu bagusnya ketika kita marah, cepat-cepatlah kita berwudu, karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api nanti kalahnya sama air, maka cepat-cepatlah kita berwudu. Makanya kenapa baginda Rasul itu sangat menganjurkan kita untuk tajdidul wudu. Kita harus dawam wudu, itu diantaranya gitu, untuk menangkal ghadab, marah dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau sudah marah maka hilanglah, tertutup akal kita, akal sehat kita akan tertutup Masya Allah. Coba lihat orang-orang yang marah, segala ditendang, dipukul, hancurkan gitu. Bahkan istri sendiri jadi sparring partner gitu, buat tinju sampai bebak belur istri sendiri. Itu dilihat ya, Masya Allah, di media-media sosial, berita-berita KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sampai biru-biru, muka istrinya. Masya Allah. Ternyata kalau dalam aturan agama kalau kita marah, apapun kita marah jangan sekali-kali kita memukul wajah. Jangan sampai kita memukul wajah Itu ada aturannya Kalau bahasa kita marah pun, sekali marah pun, paling bagian bawah kita pukul. Jangan sampai kita mukul sampai wajahnya Masya Allah. Bebak belur, ini istri siapa ya Allah, habis. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang, sudah hangus dikarenakan marah Kan dalam hadis Rasul, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah karena bagimu surga. Masya Allah. Ini ini marah.
Jadi marah itu bisa menghilangkan akal. Wa huwa nurun fil qalb. Akal ini didefinisikan lagi nurun fil qalb, ya'rifu bihil haqq wal batil. Jadi akal itu disebutnya nur, cahaya, fil qalb, di dalam hati kita. Ya'rifu bihil haqq wal batil. Dengan akal itu, dengan cahaya itu kita bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Itu ya. Makanya kalau binatang nggak tahu hak dan batil, yang tahu adalah kita selaku manusia yang Allah berikan akal. Ternyata akal itu adalah nur, cahaya fil qalbi, di dalam hati kita. Makanya kalau kita mencari akal kita mana gitu, itu ya. Kalau di dunia kedokteran sok dibedah akal kita, paling adanya otak gitu. Kalau akal itu enggak ada. Kenapa? Karena akal itu bentuknya nur, cahaya, gitu ya. Cahaya dalam hati, qalb. Bahkan qalbnya sendiri, hatinya sendiri sebenarnya bukan daging apa? Segumpal dagingnya, tetapi dimensi abstraknya gitu dalam diri kita. Jadi kalau kita ini ketahui gitu, kalau kita cari-cari kolbuk kita gitu ya, susah gitu. Kenapa? Karena dimensi abstrak dalam diri kita, dimensi ketuhanan dalam diri kita itu kolb, gitu ya, hati. Jadi kalau kita disamain, kita memiliki definisi hati daging, itu tidak jauh daripada binatang sama gitu. Karena sapi juga ada hatinya, betul enggak? Ya, sapi ada hatinya gitu ya. Yang suka dibakar dengan enaknya sapi, hati sapi atau hati domba gitu. Nah, dalam diri kita hati itu bukan maksudnya daging, tapi dimensi abstrak dalam diri kita, qalb. Nah, si akal itu nur yang ada di dalam qalb kita. Selanjutnya, rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba. Wahai Muawiyah, takutlah kamu al-ghadaba, kepada marah. Jadi takutlah marah. Kenapa? Fa innal ghadaba yufsidul iman. Karena sesungguhnya marah itu bisa merusak keimanan. Marah itu bisa merusak keimanan. Kama yufsidus sibrul asala. Sebagaimana merusaknya jadam al-asala kepada madu. Madu bisa hancur oleh apa? Oleh jadam gitu. Tidak ada madunya lagi, nanti hilang, hancur karena jadam itu. Sama ya, godok itu bisa merusak keimanan kita, tidak ada faidahnya. Kalau sudah godok, sudah marah, masya Allah. Karena jaga diri kita, jangan sampai kita melampiaskan kemarahan kita. Tuh, ketika marah cepat-cepatlah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Selanjutnya, wal hasadu yuziluddina. Hasad, dengki, itu bisa menghilangkan din, agama. Ya, kedengkian itu bisa merusak, menghancurkan, menghilangkan agama. Apa hasud itu? Hasad itu apa? Wa taman zawali ni'matil ghair. Menginginkan hilang nikmat orang lain. Itu hasud, itu bahaya. Hasud itu penyakit hati. Dia penyakit yang ada dalam diri, dalam hati manusia. Itu makanya kita nggak tahu orang ini hasud apa enggak gitu. Kenapa? Ternyata letaknya ada di dalam hati, dan itu termasuk penyakit. Ya, penyakit hati. Gak mungkin kelihatan di dunia kedokteran, gak mungkin kelihatan, Pak. Oh, ini hatinya ada hasudnya, nggak ada gitu. Gitu. Allah Akbar. Maka jagalah hati kita, jangan sampai kita memiliki penyakit hasad.
Ternyata hasad itu bisa menghancurkan agama kita. Itu ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu. Ketika orang dapat nikmat itu kita nggak senang gitu. Itu makanya hati-hati itu ya kalau kita memiliki hasad. Ketika kita nggak senang melihat orang ketika kita nggak senang melihat orang lagi mendapatkan kenikmatan, berarti dalam diri kita ada penyakit hasad. Itu insyaallah cepat-cepat kita beristighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah kita gitu ya. Awas jaga hati kita, jangan sampai kita memiliki hasad dalam diri kita. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wal hasada. Takutlah kamu, tuh. Ini kata Rasul itu. Takutlah kamu wal hasada, kepada dengki, kepada hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasud, kedengkian dalam diri kita itu bisa menghancurkan, menghanguskan, memakan apa? Kebaikan-kebaikan kita. Diibaratkan oleh Rasul, ditamsilkan kama ta'kulun narul hataba. Diibaratkan seperti api yang membakar kayu yang sangat kering. Itu angus, itu ya, habis. Kebaikan kita bisa habis dikarenakan kita hasad. Insyaallah bahaya ya. Bahaya sekali ini kalau hasud itu bahaya. Orang mah suka sholat sama gitu, pengajian suka ngikut, tapi hatinya ini. Awasnya hati-hati. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang hasud, banyak sekali. Ya, insyaallah. Rawahu Abu Daud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dia jangan sampai kita memiliki sifat hasad. Qala asyair min bahril muttaqar. Ini ada syair, alaqul liman taba li hasidan atadri ala man asa'atil adaba. Sa'at 'ala Allahi fi fi'lih ida anta lam tarda lima wahab. Ala kulli man badali hasidan. Hai, katakanlah kepada orang yang dengki kepadaku. Atadri alaman asatal adaba, tahukah kamu kepada siapa sesungguhnya engkau bersikap jahat? Ya, adabnya jadi buruk, jadi jahat, itu kepada siapa sebenarnya? Asa'ta 'alallahi fi fi'lihi, kamu sebenarnya telah berbuat jahat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi fi'lihi, terhadap takdirnya Allah. Gitu. Jadi sama aja kita tidak menerima takdir kita. Gitu ya. Itu kan masing-masing, takdir manusia itu masing-masing. Itu ya Allah, takdirnya seorang memiliki anu itu sudah ada catatannya gitu. Berarti kalau kita tidak senang gitu ketika melihat orang memiliki kenikmatan yang telah Allah takdirkan kepadanya, itu sama saja kita tidak menerima takdir kita. Takdir yang telah Allah tentukan untuk kita. Ida anta lam tardoli ma wahaba. Ketika kamu tidak senang melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku, fajazaka rabbi, maka Tuhanku lah yang akan membalasmu. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita. Dengan apa balasan Allah bagi orang-orang yang hasud, bagi orang-orang yang dengki itu? Bi anzadani wasadda alaika wujuhut talab. Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang aku terima. Jadi kalau orang hasud hasud kepada kita, maka Allah akan siksa orang yang hasud itu dengan apa? Kita akan terus dikasih nikmat oleh
Allah. Dan orang hasud tadi terus akan hasud gitu. Akan sakit terus dia. Wasadda alaika wujuhut talab, dan Allah akan tutup tuh seluruh jalan dia untuk dia cari itu. Jadi jalan kemanapun tertutup sudah gitu. Ini bagi orang-orang yang hasud. Insyaallah nauzubillah summa nauzubillah. Ketika kita nih hasud kepada seseorang, Allah akan tambah nikmat itu buat orang yang kita hasudi. Gitu ya. Terus Allah akan tutup jalan yang kita pakai untuk mencari sesuatu. Ditutup semua jalan oleh Allah. Nauzubillah. Itu ya. Nauzubillah, itu balasan bagi orang-orang yang hasud. Ya Allah. Orang yang dihasudi semakin nambah kenikmatannya. Itu ya. Terus jalan kita tertutup. Waduh, bahaya gitu ya. Masyaallah. Nah itu yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir, wathama'u, ketiga ya, wathama'u yazilul haya. Yang ketiga, wathama'u yazilul haya. Tamak yazilul haya, itu bisa menghilangkan rasa malu gitu ya. Orang tamak itu sudah hilang lagi rasa malunya gitu ya. Mukanya sudah muka tembok lagi. Betul ya? Ya Allah, malu-maluin kita itu. So kalau kita bawa orang tamak, ya Allah, malu-maluin itu. Itu ya, banyak gak usah diomongin lah. Itu contoh orang-orang yang tamak itu ya. Ya Allah, dimulai rakyat, dimulai pemerintah sampai pemerintah atas juga, masya Allah banyak sekali orang yang tamak, tidak merasa puas. Itu ya, tamak, rakus terhadap kekuasaan dan sebagainya. Ya Allah, makanya zilul haya, sudah tidak memiliki rasa malu, hilang rasa malunya gitu. Orang yang tamak itu, masya Allah. Makanya aneh kok gak punya rasa malu. Emang iya, tamak itu emang menghilangkan rasa malu, sudah tidak lagi memiliki malu. Mukanya sudah bermuka bukan tembok lagi, baja gitu. Itu ya, sudah tidak bisa lagi dimalu-maluin gitu orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena urat malunya putus. Itu ya, benernya iya, realitas dilihat memang seperti itu. Selanjutnya terakhir, wal ghibatu tuzilul amal as-salih. Ghibah, nah ini ghibah mengumpat. Wal ghibatu bikasil gin ayat syahsu masawil insan fi ghibati. Jadi menyebutkan, seseorang menyebutkan keburukan manusia fi ghibatihi, di belakangnya gitu. Jadi kita membicarakan keburukan orang di belakang, itu namanya ghibah. Itu ya. Wahiyya fihi. Nah, dan keburukan itu emang ada di manusia itu. Jadi ketika kita membicarakan keburukan orang di belakangnya, dan emang keburukan itu ada di orang tersebut, itu ghibah. Wa ilam takun fih fahuwa buhtan. Bagaimana kalau keburukan itu tidak ada, gitu ya, di orang yang kita gibahi, itu namanya fahiya buhtan, itu memfitnah namanya gitu. Loh ya, itu namanya memfitnah, bukan gibah tapi fitnah. Kalau keburukan yang kita omongkan itu tidak ada dalam diri orang yang kita gibahi, itu namanya kita memfitnah orang gitu. Nah, bagaimana kalau wa in wajahahu biha wa huwa syatam? Bagaimana kalau kita membicarakan keburukannya itu di depan orangnya? Nah, itu bukan ghibah namanya, syatam, cacian atau makian, itu di depan orangnya. Ya, kalau di depan orang namanya istilahnya syatam. Ya, syatmun, yaitu caci maki. Jadi kalau ghibah membicarakan keburukan orang, emang ada keburukan dalam dirinya tetapi dibicarakan di belakangnya, itu ghibah. Tuh,
Kalau keburukan yang kita omongkan tidak ada dalam diri orang tersebut, berarti namanya buhtan, memfitnah. Kalau kita membicarakan keburukannya di depan orangnya langsung, namanya syatmun, itu cacian atau makian. Masya Allah, seperti itu ya. Itu jauhkan, itu sifat-sifat orang tercela gitu ya, sifat-sifat yang buruk, jangan sampai kita miliki sifat tersebut. Wal ghibah, dan ini termasuk penghancur amal gitu ya. Ghibah itu amal soleh kita bisa hancur lebur dengan ghibah itu ya. Insyaallah, awas nih, hati-hati ya, hati-hati. Kadang kita suka ngurusin orang lain gitu ya, padahal kita juga banyak keburukannya itu. Jadi ada 4 jauhar, 4 permata yang bisa hilang dengan 4 perkara yang tercela. Apa tadi? Godop pertama, marah itu bisa menghilangkan akal. Yang kedua, hasud bisa menghilangkan agama. Terus tamak, yang ketiga tamak bisa menghilangkan malu, rasa malu. Yang terakhir, ghibah bisa menghilangkan amal soleh. Nih ya, jangan sampai jauhar kita, keistimewaan yang ada dalam diri kita hancur oleh 4 perkara tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nama iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul, dijawab Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adalah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum manafsi bitaqwallah. Allahumma fiqil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.